Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan menguatkan materi dan menggunakan 10 artikel. Di sini saya ingin menguatkan materi dari teman saudari kita, yaitu dari saudara Habib, yang menjelaskan terkait etika, moral, dan susila dalam akhlak tasawuf. Baik, pertama langsung saja dari jurnal yang pertama, yaitu The Teaching of Moral Sufis, yang ditulis oleh AB Muslim pada tahun 2025, yang mengatakan bahwa menguraikan tahapan moral dalam tasawuf, takholi, tahlili, dan tatahallu, dan praktek-praktek yang membersihkan nafsu sehingga membentuk perilaku mulia, menekankan sumber Quran dan hadis sebagai basis etika sufistik. Terus ada jurnal kedua dari jurnal peran akhlak tasawuf dalam pembentukan, karya M. Ulfa pada tahun 2025, yang mengatakan bahwa menjelaskan bagaimana penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, pengendalian nafsu, dan latihan spiritual praktis berdampak pada perubahan sikap sosial, jujur, sabar, rendah hati di komunitas pendidikan dan keluarga. Jurnal ketiga ada Akidah Tasawuf, Akhlak, Moral, dan Etika, dari karya dari Ahmad Aji Muhajir dan kawan-kawan pada tahun 2024, yang menjelaskan bahwa kajian atau teoritis yang memetakan istilah akhlak, etika, dan moral dalam literatur tasawuf, menawarkan perumusan konsep akhlak tasawuf yang bisa dipakai dalam kurikulum pendidikan karakter Islami. Keempat ada Sufi Ethic for the Digital Age, Developing Virtual, dari karya dari A. Roshad pada tahun 2025, yang mengatakan bahwa membahas penerapan etika sufistik di ranah digital, bagaimana nilai-nilai seperti zuhud, tawadu, kejujuran, dan kendali diri diterjemahkan pada perilaku online, merekomendasikan pendidikan etika digital yang berbasis tasawuf. Terus jurnal kelima ada Hubungan Kedudukan Akhlak dan Tasawuf, karya dari R.A. Ansori pada tahun 2025 juga, yang mengatakan bahwa menegaskan bahwa akhlak atau perbuatan lahir dan tasawuf atau proses pembersihan batin adalah dua pilar yang saling melengkapi. Studi mengusulkan model pembelajaran yang menggabungkan latihan batin, riyadhah, dengan pendidikan perilaku. Terus keenam ada Embodied Pedagogy in the Ethic of Khoja Ahmad Yasawi, yang dikarang oleh Manovov pada tahun 2025. Intinya adalah studi internasional yang menampilkan bagaimana tradisi tasawuf. Contoh, Yasawi membentuk etika praktis melalui pendidikan budaya dan performatif, menekankan tubuh, puisi, dan ritual sebagai sarana internalisasi moral berguna untuk perspektif sejarah dan lintas budaya. Ketujuh ada jurnal Etika, Keutamaan, dan Akhlak Tasawuf Abdul Qadir Al-Jailani, yang ditulis oleh S. Mustaghfirah pada tahun 2021, yang menekan bahwa menganalisis ajaran Al-Jailani tentang etika kebijakan seperti sabar, tawakal, ikhlas, dan relevansinya untuk pendidikan karakter modern, menyajikan konsep etika dan keutamaan. 8 ada Internalization of Sufist Values in Learning Moral Beliefs in Madrasah pada tahun 2025, yang dikarang oleh S. Samdani, yang mengatakan bahwa studi empiris tentang bagaimana nilai-nilai
sufistik atau ikhlas, mahabbah, dan zuhud diinternalisasikan di madrasah melalui metode pembelajaran dan penguasaan. Hasil menunjukkan perbaikan sikap moral dan spiritual siswa. 9 ada jurnal The Conception of Tasawuf Moral in the Learning Process of Islamic Religious Education dari Taufan dan Muhammad Aminullah pada tahun 2025 yang mengatakan bahwa merumuskan konsep akhlak tasawuf yang operasional untuk pembelajaran PAI menekankan ihsan mujahadah muhasabah sebagai tujuan pembelajaran moral, bukan sekedar hafalan ritual. Terakhir ada jurnal Peran Akhlak Tasawuf dalam menanamkan nilai spiritual pada anak usia sekolah dasar dari Raffi Ajrul Bahauddin dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang menjelaskan bahwa penelitian lapangan di sekolah dasar, strategi dan tantangan memasukkan ajaran tasawuf untuk menumbuhkan sifat moral, jujur, rendah hati, empati sejak dini. Rekomendasi meliputi pelatihan guru dan keterlibatan keluarga. Itu tadi 10 jurnal yang menguatkan dari etika, betapa pentingnya etika, moral dan susila kepada dalam akhlak tasawuf. Mungkin itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.